Emansipasi atau persamaan hak perempuan dan laki-laki selalu diperjuangkan di berbagai lini, tak terkecuali dalam ranah politik, khususnya menjelang pemilu legislatif. Apakah syarat kuota 30% calon legislatif perempuan dari partai politik telah cukup untuk menjaring pemimpin perempuan yang bukan hanya memenuhi kuantitas, tetapi juga berkualitas? Saya Friska Aswarini, saudara, inilah Dialog Pemilu. Keberadaan kaum perempuan secara hukum memiliki kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Namun, di bidang politik nampaknya perbedaan kaum perempuan dan kaum laki-laki cukup dalam. Realitanya partisipasi perempuan dalam gelanggang politik masih jauh tertinggal baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peran perempuan dalam setiap pemilu tidak ubahnya hanya sebagai supporter atau lumbung suara bagi para politisi dan partai politik yang ingin memenangkan kompetisi di dunia politik. Jadi, bukanlah hal yang mengherankan apabila pemilu tahun 2009 representasi perempuan di tingkat provinsi baru sekitar 16% dan di tingkat kabupaten sebesar 12%. Kini keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah memastikan bahwa setiap partai politik peserta pemilu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif. Ini berarti peluang perempuan untuk menjadi anggota legislatif diharapkan lebih besar dibandingkan pemilu 2009. Pertanyaannya, apakah para calon legislatif perempuan mampu memanfaatkan peluang tersebut sesuai kapasitas dan integritas calon yang bersangkutan pada pemilu 2014? Ataukah sebaliknya, caleg perempuan justru hanya sebagai pelengkap atau pengumpul suara? Kehadiran banyaknya caleg perempuan dalam pemilu 2014 adalah keniscayaan berkat Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. Pertanyaannya, apakah partai politik telah dengan serius menjaring para pemimpin perempuan tersebut? Apa saja misi para caleg perempuan dan sejauh apa peluang dan tantangannya? Akan kita bincangkan dalam Dialog Pemilu edisi kali ini bersama dengan Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Bapak Made Mudarta, seorang aktivis perempuan dan juga pengamat sosial dan politik Ibu Lohriniti Rahayu, dan politisi perempuan Ibu Santi Sastra. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Senang sekali bisa bertemu di Dialog Pemilu edisi ketiga ini. Ya, dan saya ingin pertama kali ke Ibu Riniti ini, menyikapi adanya undang-undang pada tahun 2012. Dalam pandangan Ibu, apa yang mendasari lahirnya undang-undang ini dan kenapa kok baru 2012 ada? Baik, jadi sebenarnya bukan dari 2012, sudah sejak pemilu 2004 ya. Sudah ada terakomodasi dalam undang-undang pemilu itu kuota 30%. Bagaimana agar partai politik mengajukan calon legislatifnya ke KPU sejumlah 30%. Tetapi belum sampai terpenuhi sampai 2009 pemilu tiba pun belum juga terpenuhi. Dan tegasnya baru tahun 2012. Tegasnya sekarang baru menjelang pemilu 2014 dengan peraturan KPU, karena KPU itu mempunyai perspektif gender yang sangat baik sehingga peraturan harus diterapkan. Nah, rupanya dari 2004-2009 partai tidak bisa memenuhi itu. Namun kini ternyata bisa. Kita perlu mengapresiasi semua partai politik yang mampu merekrut calon perempuan. Itu sekarang di Bali itu sudah mencapai 36,7% calon legislatif. Calon ini dari semua partai politik peserta pemilu, atau 1.184 orang itu dari 3.230 caleg seluruh Bali yang akan memperebutkan sekitar 415 kursi. Nah, ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa. Tetapi tidak semudah membalik telapak tangan karena memang pengalaman perempuan memang jauh tertinggal daripada laki-laki. Tapi sekarang bersama kita semua dari partai politik, aktivis perempuan, bahkan perempuan itu sendiri itu harus bekerja bersama-sama agar ada keterpilihan perempuan nanti 2014
Nah sekarang 2009 itu ada 7,5%. Kita berharap 2014 bisa mencapai, nggak usah lah dulu 30% ya, karena calonnya aja baru ada 36,7. Ya baiklah kita bertekad bagaimana kalau 10-15% begitu. Nah kenapa sekarang pertanyaan, kenapa sih harus perempuan didorong-dorong gitu, dipaksa-paksa masuk ke ranah politik? Jadi di rumah rakyat itu ya ibarat seperti rumah tangga. Itu ada bapak, ada ibu yang akan memutuskan segala kehidupan anak-anaknya, yaitu rakyat sama. Bayangkan bila sebuah rumah tangga hanya ada bapak saja, tentu kebutuhan anak perempuan tidak terakomodasi dengan baik. Begitu juga kalau ada ibu saja. Nah kalau di gedung DPR yang nanti akan membuat keputusan-keputusan bagi seluruh kehidupan masyarakat hanya ada bapak saja. Tentu disinilah peran ibu, disitulah bagaimana didorong sekarang agar perempuan bisa di situ menjadi ibu di rumah rakyat. Tapi seandainya jika tidak, katakanlah ditekan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, mengapa sebenarnya partisipasi politik perempuan itu terbilang minim di tahun-tahun sebelumnya, Ibu? Apa karena minatnya yang kurang atau kesempatannya yang tidak memungkinkan? Soal ini banyak faktor ya. Kita selalu kambing hitamnya adalah ideologi patriarki dan sebagainya. Memang itu banyak faktor. Jadi kita sudah perempuan terlalu lama dikungkung dalam dunia domestik, sehingga bagi mereka itu stereotip juga bahwa dunia politik hanya cocok untuk laki-laki, kemudian itu tidak pantas, di stereotip bahwa politik itu kotor gitu. Padahal tidak seperti itu. Padahal perempuan bisa masuk ke ranah politik itu untuk ikut menentukan kebijakan-kebijakan yang akan terkait dengan kehidupan laki-laki maupun perempuan dan anak-anak gitu. Oke, saya beralih ke Pak Moedarto nih. Sebagai salah satu pimpinan dari salah satu partai politik terbesar ya di Indonesia, apa sebenarnya tantangan yang dihadapi dalam rangka menyeleksi banyaknya perempuan-perempuan yang bisa dijadikan bacalek pada waktu itu? Ya, baik, memang banyak tantangan ya. Pertama kan dalam rekrutmen politik itu, dari penyusunan pengurus itu kan wajib ditentukan juga struktur pengurus baik di level pusat, di level DPD, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan seterusnya. Mesti juga harus memenuhi kuota 30%. Itu yang disyaratkan oleh Partai Demokrat dari Dewan Pimpinan Pusat. Sehingga sebelum adanya kuota atau setelah kuota? Memang dari awal. Dari awal. Ya, dari awal. Ya, Demokrat kan ingin menjaga keseimbangan seperti yang disampaikan Bu Reniti tadi itu. Sebab kalau dalam mengambil kebijakan yang strategis dan penting, yang mengatur umat manusia, yang unsurnya terdiri laki dan perempuan, kalau hanya laki-laki yang membuat keputusan, itu tidak akan berimbang. Suasana dalam mengambil keputusan juga yang begitu dahsyat di gedung DPR itu, kalau diwarnai oleh laki-laki adu debat, adu argumentasi, tentu adu otorsi sangat keras suasananya kan, sehingga dibutuhkan kehadiran perempuan. Suasananya akan lebih soft ya, lebih harmoni suasananya gitu kan. Kalau perempuan kan jauh lebih soft landing ya dalam mengambil keputusan. Beda dengan karakter laki-laki yang memang agak ganas ya, kadang-kadang strength begitu ya. Perlu dijaga keseimbangan dengan perimbangan kuota perempuan gitu ya. Itu pertama. Dari rekrutmen politik di kepengurusan itu memang juga agak berat. Kami memang buka peluang seluas-luasnya bagi tokoh-tokoh perempuan berbasis desa, ya kecamatan untuk ikut bergabung di pengurus, tapi terhambat ya. Jadi karena banyak hal. Kalau di Bali itu kan perempuan banyak disibukkan oleh urusan adat ya, menjahitan dan seterusnya. Begitu juga ngurus rumah tangga. Memang yang sebagian besar itu dibebankan kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu mengurus anaknya, belum lagi kewajiban melayani suami. Belum lagi kerama adat kalau masuk lembaga adat ya, itu kan memang pekerjaan perempuan jauh lebih berat ketimbang laki-laki. Itu faktor pertama. Yang kedua, di politik itu kan dibutuhkan tidak hanya investasi tenaga, tapi waktu juga kan. Waktu gerakannya mesti harus lincah. Dalam konteks sudah dicalonkan, kalau gerakannya tidak lincah, tentu tidak akan dikenal kan. Syarat untuk dipilih kan dikenal dulu, popularitas, baru juga disuka, dicintai, baru kemudian dipilih kan. Itu tingkatan secara psikologisnya ya. Kalau gerakan perempuan selama ini kita akui memang agak slow moving, karena memang antisipasi dan perkiraannya dipikirkan secara matang dulu sebelum bekerja. Beda dengan laki-laki.
kadang-kadang keputusan diambil dulu baru dipikirkan belakangan. Peran besar seperti itu. Tapi bersyukur Astungkare Demokrat bisa memenuhi sesuai dengan amanat undang-undang. Beberapa kabupaten dapil kami bahkan memenuhi sampai 40% ya, lebih ya. Bahkan sudah terbukti pemilu legislatif tahun 2009 di DPR provinsi dari 10 anggota DPR dari Partai Demokrat 20%, 2 orang perempuannya duduk sebagai anggota dewan. Itu bentuk keseriusan Partai Demokrat untuk menjaga emansipasi perempuan. Jadi kalau dalam pandangan Pak Mudarto, dari partai sendiri sudah membuka diri, tapi yang susah itu dari perempuannya begitu ya? Dari perempuannya memang itu fakta yang di lapangan yang kami alami ya. Oke, saya langsung ke Bu Sandi Sastra. Tanggapannya nih, katanya perempuan yang susah akhirnya menetapkan pilihan untuk menjadi caleg. Pandangan Ibu? Maaf ya Pak Mudarto ya. Itu kan menurut pandangan atau pendapat dari seorang laki-laki yang notabene ketua partai. Kalau menurut saya, dan betul juga karena pengalaman yang ada, bahwa tidak seluruhnya benar. Ada wanita atau perempuan yang mau serius untuk mencalonkan diri sebagai pengurus, justru habisnya juga dibantai oleh pengurus laki-laki itu sendiri yang notabene ketua partai laki-laki. Seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya semuanya benar. Ada perempuan yang serius, ada perempuan yang memang dipilih yang tidak serius hanya untuk melengkapi kuota 30%. Sebagai aksesoris untuk melengkapi kuota 30%. Boleh dikatakan seperti itu. Tapi kenapa sampai ada orang yang menjegal perempuan yang punya potensi, Bu? Nah, disinilah ketidakpedean atau ketidakpercayaan dari seorang laki-laki yang kebetulan menarik ini. Iya, tapi itu bukan Pak Mudarto ya, hanya segelintir lah laki-laki, kan tidak semua laki-laki seperti itu. Sama juga tidak semua perempuan yang hanya mau dijadikan aksesoris. Tetapi kenapa laki-laki memperlakukan itu? Mungkin jawabnya lebih langsung ke Pak Mudarto sendiri. Kenapa laki-laki sedemikian teganya menghabisi perempuan yang benar-benar mau serius terjun di dunia politik? Oke, Pak Mudarto sendiri mungkin langsung mau menjawab nih. Mungkin baiknya itu dipilih ketua partai yang seperti saya. Kalau saya kan dari 9 ketua divisi ada 1 perempuan yang jadi ketua divisi, Ibu Releng ya. Itu bentuk keseriusan Demokrat untuk mengaplikasikan program emansipasi ini gitu ya. Itu begitu juga caleg DPR RI kami pilih yang terbaik semuanya. Tapi sebenarnya untuk dalam sudut pandang partai sendiri, ada tidak keuntungan yang diperoleh ketika caleg perempuannya kemudian dipilih nantinya? Ada perbedaan nggak kira-kira dengan caleg laki-laki? Saya pikir sama ya. Tapi kalau ini posisinya berimbang, tentu keputusan yang akan diambil betul-betul baik, bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Kalau dalam konteks kepercayaan ya, kehadapan Tuhan, ya kan, setiap Tuhan itu Dewa Brahma ada saktinya ya. Dewa Brahma baru sakti ketika punya istri Saraswati ya. Begitu juga Dewa Wisnu dan Dewa Siwa ya, begitu. Seorang presiden juga seperti Soeharto, saktinya kan ada di Buten itu ya. Tapi bukan berarti perempuan cuma sebagai pelengkap supaya laki-lakinya sakti gitu ya. Tapi itu artinya melengkapi. Dia kepemimpinan laki itu paripurna. Begitu halnya juga dengan struktur di DPR, eksekutif, legislatif, kalau diimbangi peran serta perempuan, saya pikir keputusan yang diambil betul bijaksana, wise, betul-betul mampu untuk mendeliver kesejahteraan. Karena yang paling paham tentang kesejahteraan dan kemakmuran sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah perempuan. Kita akui itu. Di rumah tangga saja kalau tidak ada perempuan, barangkali kita tidak bisa makan kan, anak nggak makan dan seterusnya. Itu dibutuhkan kehadiran perempuan yang berimbang dalam konteks pemilihan ini. Apalagi sekarang jumlah penduduk termasuk pemilih itu kan sebagian besar dari perempuan. Kalau ada gerakan perempuan, coblos perempuan, saya yakin kaum perempuan akan lebih banyak duduk sebagai DPR. Itu harapan saya ke depan. Termasuk saya juga akan ada di depan untuk mengkampanyekan untuk coblos caleg perempuan. Dan termasuk Pak Mudarto juga coblos perempuan nantinya. Pasti. Kalau dari pandangan Ibu sebagai seorang aktivis perempuan, Ibu Riniti, apa sebenarnya hambatan internal maupun eksternal? Tadi kan kita sempat membahas eksternalnya, Ibu ya. Kira-kira apa hambatan secara menyeluruh untuk perempuan? Sampai Pak Mudarto sendiri menyatakan perempuannya pun susah untuk komit gitu. Ya, jadi perempuan untuk masuk didorong ke ranah politik ini dipaksa-paksa ya, melalui kuota 30% ini adalah affirmative action. Artinya itu tindakan khusus sementara saja. Nanti sementara saja. Jadi bila nanti sudah tercapai, tindakan keputusan ini bisa dicabut gitu loh. Ini adalah untuk mendorong gitu, untuk mendorong sementara saja. Kenapa ada affirmative action? Karena memang banyak sekali hambatan
kesempatan secara internal maupun eksternal dari perempuan untuk masuk ke ranah politik. Kalau di ranah politik itu, kalau perempuan masuk ke sana itu harus punya 3O gitu ya. 3O. O gitu ya. Otak, otot, ongkos. Otak itu adalah sebuah kecerdasan. Saya yakin caleg perempuan itu sarjana semua. Dan memang banyak anak-anak perempuan yang cerdas. Tapi kecerdasan dalam berpolitik itu tidak dibutuhkan S1 saja, tetapi dibutuhkan pengalaman. Ini harus didapatkan melalui pengalaman dia bekerja di partai politik gitu loh. Dan perempuan sangat sedikit yang bisa masuk ke partai politik untuk bisa menjadi cerdas berpolitik, bukan cerdas dalam arti intelektual saja. Yang kedua, otot. Perempuan itu tadi sudah disebutkan Pak Mudarto, memang bebannya itu bukan ganda, sudah multi ganda dia bebannya, sehingga sedikit sekali waktu untuk bisa berkiprah di luar, untuk berorganisasi, menjalin hubungan, berjaringan. Jadi otot ini artinya kekuatan untuk berjaringan. Dia harus berorganisasi di sana sini, bisa membentuk jaringan. Jadi kekuatan otot ini saya kemukakan itu adalah kekuatan jaringan. Nah, yang ketiga adalah ongkos. Ini penting sekali ongkos untuk berpolitik. Kalau laki-laki menghabiskan uang 500 juta sampai semiliar atau bahkan sampai bermiliar-miliar dengan menjual rumah, mobil dan sebagainya, kalau nggak dapat kursi, suaminya istrinya bilang, ya nggak apa-apa Pak, nanti beli lagi. Tapi kalau istri ngabisin 1 miliar nggak dapat kursi, apa kata suami? Sudah saya bilang tinggal di rumah, kan gitu. Nah, dan istri itu juga terjun ke politik, kalau punya uang 1 miliar, dia masih berpikir, kalau saya tidak dapat kursi, uang ini hilang begitu saja. Lebih baik saya masih berpikir beribu kali, apakah ini lebih baik Bu untuk pendidikan anak saya, untuk rumah, investasi dan begitu. Itu. Dan kemudian memang rata-rata perempuan untuk berpolitik itu wajah kemiskinan di dunia itu, kalau wajahnya kan sebetulnya wajah perempuan kemiskinan. Jadi perempuan rata-rata miskin untuk bisa bertarung secara politis. Dan kemudian sekarang jelas sekali perempuan itu begitu sulitnya bertarung, tapi saya andaikan walaupun seperti bertinju kelas berat, laki-laki melawan kelas bulu akan bertarung habis-habisan di lapangan, saya kira akan berdarah-darah, tapi kita harus memulai ini. Karena apa? Bansos, perempuan tidak punya bansos. Kalaupun tidak ada bansos, perempuan secara mandiri itu tidak punya uang juga sebetulnya dibandingkan dengan laki-laki. Kalau punya uang, berkali-kali dia harus berpikir untuk mengeluarkan itu. Karena itu, namun begitu pun sulitnya sekarang, kita harus tetap memulai, memberi semangat. Tinggal sekarang masyarakat yang bisa menentukan apakah ini adalah alternatif. Bila kita ingin perubahan dalam perpolitikan kita yang begitu kasar, begitu seolah-olah euforia yang sangat jahat begitu, sangat maskulin. Kalau mau perubahan, ini ada alternatif. Ada 36,7% di Bali perempuan yang dicalonkan oleh 12 partai politik. Tetapi apapun partainya, mestinya masyarakat bisa memilih perempuan. Baik, sebenarnya itu peluang juga ya, sebenarnya. Dan kita akan sejenak melihat satu tayangan yang merangkum tanggapan dari masyarakat tentang caleg perempuan itu sendiri dan tentunya tentang kuota 30%. Mari kita saksikan. Ada dalam tanda petik kenyataan di Indonesia di mana perempuan masih di belakang lah gitu ditempatkan. Nah, upaya untuk menuju persamaan ini yang kesannya mungkin dengan aturan pemaksa 30% itu kesannya mungkin jadi diskriminatif gitu, tetapi kita harus dianggap sebagai bagian dari yang tindakan afirmasi. Ya kalau nggak didorong seperti itu, kalau nggak dipaksa seperti itu, ini akan susah perempuan kita itu mencapai kedudukan yang setara dengan laki-laki. Karena apa? Karena ada di dalam budaya-budaya lokal masyarakat setempat itu yang belum menempatkan perempuan itu pada posisi yang equal, pada posisi yang sederajat dengan laki-laki gitu kan. Nah ini yang mau didorong lewat ketentuan seperti itu, dengan ketentuan itu. Amerika sebagai negara demokrasi terbesar itu baru membolehkan wanita memilih atau memiliki suara itu pada tahun 50-an. Sampai hari ini dia salah satu negara demokrasi besar yang tidak pernah punya pemimpin perempuan, ya kan. Nah sementara di negeri-negeri lain, apalagi di negeri maritim itu perempuan bisa dengan mudah, bukan tidak dengan mudah, berkemungkinan sama untuk menjadi pemimpin di masa kerajaan sampai di masa modern. Dan cuman
sistem yang memang sangat maskulin itu akan menjadi hambatan. Itu akan terjadi sampai kapanpun. Misalnya perempuan tetap akan jadi minoritas di dalam lembaga-lembaga pemerintahan ya, legislatif, eksekutif dan lain-lain sampai hari ini. Memang kalau kita bicara tentang representasi perempuan itu masih jauh dari kata ideal. Yang diharapkan memang berbanding lurus dengan representasi laki-laki dalam pemilu. Hanya saja meskipun representasi mereka sedikit, mereka mampu memanfaatkan kesempatan itu sebagai peluang untuk mengaspirasikan suara-suara perempuan dan menunjukkan bahwa perempuan itu mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Wanita yang terjun ke politik itu memang mengandalkan popularitas. Jarang yang memang turun terjun ke legislatif itu memang latar belakang pendidikannya politik seperti itu. Jadi ini terkesan hanya sebagai melengkapi, walaupun itu tidak semua seperti itu, tapi memang sebagian besar. Karena memang ada kan fakta bahwa calon legislatif itu tidak tahu ideologi dari partai yang mereka usung. Ideologi partai saja tidak tahu bagaimana memperjuangkan isu. Iya, itu cuma sebagai slogan aja, sebagai gosip aja, sebagai lipstick saja bagi demokrasi itu. Bahwa perempuan harus 30% itu dicari-cari perempuannya bagaimana. Kenapa dicari-cari? Karena memang mereka tidak pernah diberi ruang yang cukup kondusif, yang cukup terbuka dan lebar untuk mereka bisa mengaktualisasi dirinya secara politis gitu misalnya. Mereka ditempatkan dalam posisi, dalam status, dalam fungsi yang sangat minor di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah ini kembali lagi kepada partai politiknya, dia serius nggak mencalonkan perempuan atau dia cuma ditempatkan sekedar memenuhi 30% itu. Nah kalau dia mau serius kan mestinya dia melakukan kaderisasi yang betul lewat perempuan itu, dan sehingga dia memang benar-benar siap dicalonkan, ya, entah mengisi jabatan publik apapun misalnya itu ya, entah anggota DPR, legislatif, atau apalagi kalau misalnya dipersiapkan eksekutif. Nah, tapi kan kalau kita lihat sekarang bapak-bapak kita baru meributkan soal itu ketika dekat-dekat pemilu. Coba nanti kalau sudah hilang, nggak usah lewat penghitungan suara aja lagi, udah nggak diurusin itu perempuan. Ya itu tadi yang saya sampaikan, itu karena kesannya menutupi kota itu kan karena dipaksa oleh undang-undang. So kalau nggak gitu dia bisa didiskualifikasi kan gitu. Nah sehingga kita nggak pernah serius sebenarnya. Jadi dia cuman artifisial saja. Yang penting 30% itu terpenuhi, mau enggak ya, akhirnya dia main comot di jalan, mau ketemu perempuan ini pokoknya yang penting jenis kelaminnya perempuan, udah kita jadikan aja. Bagaimana kita mau maju kalau berpikir kita seperti itu? Kalau dia memang mau benar-benar mau memenuhi semangat dari undang-undang yang menentukan 30% perempuan itu benar-benar mau ditaati, dia kan harus persiapkan, dan mempersiapkan itu butuh waktu dan butuh keseriusan, ya tentu butuh uang. Nah sehingga ketika nanti kadernya yang muncul, memang benar-benar yang kader yang sudah siap untuk menduduki jabatan publik itu. Ya, pemirsa, tadi kita telah menyaksikan bersama ada komentar yang optimis, ada yang pesimis, ada yang kritis, dan ada juga yang sinis rupanya. Dan untuk Anda pemirsa yang juga ingin berpartisipasi, silakan menghubungi 0361237706. Saya langsung ke Pak Mudarta, tanggapannya. Katanya setelah pemungutan suara selesai, perempuan tidak dipedulikan lagi. Katanya ada partai politik yang tidak serius untuk mengkader para perempuan-perempuan. Tanggapannya? Saya khusus karena Demokrat ya, Demokrat sangat serius. Jadi mereka yang kami calegkan itu masuk daftar caleg, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu adalah proses kaderisasinya sudah mantap. Jadi mereka yang betul-betul matang dan siap menduduki jabatan publik itulah yang kita calegkan. Jadi tidak asal somor kita. Tidak ujuk-ujuk. Ya, tidak ujuk-ujuk, ada prosesnya. Ada tahapan minimum sekian tahun duduk di pengurus baru kita masukkan menjadi caleg ya. Saya yakin kalau kita ikut mengkampanyekan, semua partai juga memberikan ruang yang sama, bahkan perempuan juga dibantu. Saya yakin sebagian besar rakyat Bali, rakyat Indonesia akan memilih kaum perempuan ya. Baik. Karena undang-undang sebentar, karena ada telepon yang masuk. Selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa ini? Dengan Surya. Surya, silakan. Iya, menurut saya sendiri melihat berbagai macam baliho ya, khususnya calon perempuan
Saya pikir kebetulan saya tahu orang-orangnya. Di sini terlihat kesannya terlalu memaksakan ya untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Jadi menurut saya percuma saja apabila caleg-caleg perempuan itu juga tidak qualified. Jadi oke lah, boleh kedepannya aturan seperti itu, tapi saya mohon partai-partai biar benar-benar menseleksi caleg-caleg perempuannya. Jangan ya saya lihat sekarang seperti asal comot saja seperti itu. Tapi Bapak menyaksikan ada tidak yang berkualitas dari sekian nama caleg itu, Pak? Ada, bukannya tidak ada ya, tapi masih banyak karena ini yang dibicarakan ini adalah perempuan ya, masih banyak caleg perempuan ini yang saya lihat kurang qualified. Jadi sebelum dia jadi caleg itu belum ada kelihatan kiprahnya di dunia politik maupun di masyarakat yang kira-kira nanti setelah duduk jadi caleg itu akan bisa mengangkat atau membawa suara rakyat ya, atau pemilihnya. Baik, terima kasih Pak Surya. Iya, terima kasih. Nanti saya akan minta komentar Ibu Riniti. Saya lanjutkan Pak Mudarto yang tadi. Saya ya. Iya. Jadi memang affirmative action, undang-undang berkaitan dengan kesetaraan perempuan ini, saya pikir itu agak setengah hati. Dan juga yang menentukan nanti kan rakyat secara langsung. Tapi kalau kota yang dinyatakan terpilih nanti kan yang memenuhi BPP atau suara terbanyak di partai itu kan. Kalau misalkan ditambahkan satu pasal lagi, misalkan perempuan itu tidak perlu mencapai 100% BPP misalkan ya, cukup misalkan 50%. Saya yakin itu akan berimbang. Jadi persyaratan khusus yang berlaku kepada perempuannya akan bisa terpenuhi. Tapi ini kan agak setengah hati sih. Setengah hati cuma di awalnya saja ya. Di awalnya aja setengah hati ya. Terus juga ketika turun bertempur di lapangan, inilah pekerjaan yang berat. Gitu. Apalagi sekarang tahun kuda. Mereka yang memiliki karakter kuda, kerja keras, yang larinya paling cepat, dialah yang akan terpilih menjadi anggota DPR. Sementara kawan-kawan kita di kaum perempuan kan agak slow moving, tapi pasti. Nah disitulah sungguhnya mesti harus ditambahkan lagi bentuk keseriusan itu di undang-undang itu, agar perempuan itu tidak perlu mencapai kuota atau BPP 100%, cukup 50% misalkan kan, itu dibedakan dengan laki-laki. Saya yakin sebagian besar akan mereka jadi mengimbangi minimum misalkan 30%, sehingga semua kebijakan keputusan yang diambil dalam konteks untuk mendeliver kesejahteraan sesuai dengan amanat undang-undang itu akan bisa terpenuhi. Tapi kalau Bu Riniti, itu tidakkah justru terkesan semakin diskriminatif ya, seperti kata Pak Palguna tadi? Kita sangat menspesialkan perempuan, atau ada pandangan lain nih? Ini bukan menspesialkan perempuan atau diskriminatif, bukan. Ini adalah pemaksaan kesempatan. Karena bagaimana begitu sulitnya perempuan masuk ke ranah politik ya, baik dari faktor internal maupun eksternal. Ini sekarang melalui undang-undang pemilu tentang affirmative action ini, kalau menurut Rocky Gerung, ini filsuf yang dari UI, ini adalah hutang budaya laki-laki terhadap perempuan gitu loh. Jadi walaupun perempuan belum mau masuk begitu mudah, tapi dipaksa-paksa dorong-dorong dulu karena ini untuk kepentingan bersama. Tadi ada kesan bahwa ini main comot aja partai-partai ya. Saya selaku aktivis, selaku pengamat memang mengamati bahwa ini memang main comot karena kalau tidak ada peraturan KPU itu partai tidak akan mau mencalonkan 30%, laki-laki aja semua. Ada kader-kader memang perempuan di partai politik yang memang sudah dikaderkan sejak awal, tapi jumlahnya sangat sedikit. Namun peraturan KPU menyebutkan harus 30%, kalau tidak di dapil tersebut partai gugur. Nah, partai langsung main terpaksa ini main comot sana sini, entah itu istrinya, ponakannya, iparnya, semua dicomot itu, bahkan dicari-cari juga masih sulit ternyata untuk memenuhi 30%. Tetapi bersyukur bahwa main comot pun sekarang sudah terpenuhi. Nah, main comot ini saya kira pemaksaan ini bukan berarti itu salah. Ini adalah proses pembelajaran.
Ya, dengan demikian pemaksaan perempuan masuk, tapi dia bingung misalnya dari seiring waktu pemilu ke pemilu, nanti ini kan baru mencapai kuantitas saja yang dikejar ini, kuantitas 30% dari baru pencalonan, belum yang terpilih, belum, masih jauh ya, baru pencalonan saja ini sudah baru kuantitas. Kualitas bagaimana kan karena main comot. Tapi kami para aktivis percaya, karena para aktivis di Bali juga sudah menggedor semua partai sejak mau DCS. Pak Mudarto gimana anunya, calegnya sudah nggak memenuhi, ayo kalau nggak ayo Pak cari lagi, cari ya. Kami gedor-gedor itu akhirnya bisa. Nah kami yakin bahwa dengan tercapainya kuantitas, kualitas akan mengiringi perlahan-lahan, walaupun sekarang belum tercapai. Nanti proses pembelajaran dari pemilu ke pemilu itu akan ada proses pembelajaran bagi perempuan dan bagi partai politik tersebut. Kalau partai politik sekarang karena dipaksa baru dia mau mencalonkan, tidak menyiapkan dari awal, nah mungkin 2019 nanti sudah tahu akan menyiapkan, ada waktu lagi 5 tahun bagi partai politik untuk menyiapkan lebih serius kader perempuannya sejumlah minimal 30%. Nah minimal 30% itu ada artinya, Mbak. Kenapa? Tadi memang harus berimbang laki-laki dan perempuan. Bila tidak mencapai 30%, hanya 10%, apalagi cuma 7,5% di Bali sekarang 7,5%, itu tidak ada artinya. Dia tidak bisa bersuara, bahkan akan menjadi laki-laki. Perempuan akan menjadi laki-laki. Kita potong dulu. Baik, ada telepon masuk. Selamat sore. Selamat sore, Om Swastiastu. Om Swastiastu, dengan siapa? Selamat sore narasumber. Jadi saya langsung aja. Dengan Bapak siapa? Kuota 30%. Mohon perkenalan. Pak Komandan Pasar. Oke, silakan. Begini, jadi menurut pandangan saya sejatinya saya tidak setuju dengan pandangan dari aktivis perempuan tadi mengatakan kuota 30% ini diwajibkan untuk perempuan. Karena saya melihat dari sisi lain, Pak. Perempuan ini kalau dikuotakan diatur dalam satu undang-undang dengan kuota 30%, itu sebenarnya jujur kita katakan itu meremehkan perempuan sejatinya. Jadi kenapa kita dalam tataran politik, sebuah perjuangan politik itu harus diatur-atur. Dalam konteks politik itu adalah yang menentukan orang dipilih oleh rakyat. Sebenarnya kalau memang dia punya kepedulian politik, dari awal mereka harus membuat satu komunitas perempuan gitu. Sampai hari ini saya tidak melihat ke sana marwah daripada perempuan yang ada di Bali, khususnya kalau bicara dalam konteks politik Bali. Sebenarnya kalau apa yang dikatakan tadi 5 tahun ke depan, kalau kepingin kualitas perempuan yang baik, sejatinya dari sekarang sebenarnya aktivis perempuan sudah gencar-gencarnya mampu memediasi seluruh perempuan yang ada. Tapi pola itu kan vakum setelah politik, setelah pemilu hilang lagi, baru akan pemilu baru berbicara dalam konteks perempuan itu lagi gitu. Oleh karenanya biarkan saja perempuan dan laki-laki ini berjuang secara alamiah, sehingga berkelanjutan ya, sehingga nilai politik yang akan kita dapatkan ke depan betul-betul nilai politik yang alamiah gitu. Tidak hanya ditantolkan 30%, tapi realitanya itu adalah sebuah kosmetik yang dipasang gitu. Tidak akan punya nilai politik yang luar biasa ke depan untuk masyarakat. Ini pendidikan politik yang salah bagi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kita akan menjawab pertanyaan Pak Surya dan juga Pak Komang setelah jeda berikut ini.